Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk dari AUKOS lagi. Nah, kita akan mereview sebuah produk dari AUKOS. Kali ini sebuah produk yang identik dengan produk lain, seperti UV5R dan sebagainya. Namun ini sebuah produk dari AUKOS dengan nama UV5R atau A5 Max, A5, jadi A5 Max ya, A5 Max. Mungkin kata-kata Max itu adalah powernya di atas 5 watt ya. Di sini ditulis 8 watt. Tapi kalau saya rasa sih nggak sampai 8 watt, tapi nanti kalian kita coba. Spesifikasinya di situ tertulis 8 watt. Yang A5 Max ini ya, A5 Max atau A5 Max ya. Atau kalau identiknya sama dengan UV5R. Jadi nanti kan kita review sama-sama produk dari AUKOS ya. Kalau kemarin kita sudah review produk-produk walkie-talkie-nya, sekarang kita review produk HT-nya, handy transceiver-nya. Jadi handy transceiver ini pasti wattnya udah di atas 1 watt ya. Oke, sebelum kita review, kita akan minum dulu supaya lancar reviewnya. Oke, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan coba mereview sebuah AUKOS A5 Max atau A5 Max yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pilihan Anda nanti, karena memang banyak di pasaran ya. UV5R itu banyak sekali, ada yang dari merek dari Berlin, macam-macam, pokoknya banyak banget. Tapi itu semua jadi pilihan dari Anda semua. Dan ini harga promonya itu 300 berapa ya? 319.000. Kalau harga normalnya 350 ya. Harga normalnya 350, kalau harga promonya 319. Ya kurang 1.320 ya, gitu, seperti itu ya. Memang harganya menjadi mahal karena perubahan kurs mungkin atau apa ya. Semuanya naik ya, harga radio semua naik berapa persen, mungkin sekitar 5% sampai 10% naik semua ya. Dan tentunya ya kemungkinan karena harus sudah ada izin resminya STDPPI, itu juga mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi sedikit. Ya, oke, mari sama-sama kita unboxing sebuah radio dari AUKOS A5 Max atau A5 Max. Kita unboxing sama-sama. Di depan kita sudah ada sebuah produk AUKOS A5 Max ya. Nah, ini tulisannya di sini UV5R _ A5 Max. Jadi ini kerjasama Pofung sama AUKOS. Jadi kalau Anda bisa lihat boxnya di sini tulis nanti AUKOS Pofung. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini ya sama aja ya dengan yang lain-lain. Langsung aja kita buka ya. Dosnya sih bagus ya, warna-warninya bagus. Ya, seperti biasa. Di sini ada user manual. Kemudian di sini ada ya semacam ya merek ya atau apa, ada barcode-nya dari Pofung. Ya, ini ada user manual. Nah, ini dia HT-nya. Nah, mungkin Anda sudah familiar dengan HT ini ya. Tapi yang tertulis di sini adalah Pofung. Kalau kemarin AUKOS, tapi di sini tertulis Pofung V5R. Ya, oke, seperti itu. Di sini tertulis power 8 watts, brand Pofung AUKOS. Frekuensi ini nih dan bla bla. Oke, taruh aja. Baterainya masih tertulis Pofung juga.
Di sini 1800 mAh ya, sama dengan UV 5R yang lain. Dari Bofeng juga sama, dari yang lain-lain juga sama ya. Tidak ada yang berbeda, sama dengan review saya sebelumnya. Mungkin Anda bisa nonton yang masalah UV 5R. Kita dapat antenanya. Ya, ini antenanya. Seperti ini. Ini antenanya. Oke, kita dapat handsfree. Kita dapat desktop charger, dapat belt clip, dapat tali, dapat adapternya, ya standar ya seperti itu, sama seperti biasanya. Oke, ini udah kita cas full ya, jadi nanti bisa kita langsung cek powernya seperti apa. Oke, kita taruh aja dulu dosnya di sana. Kita taruh di situ. Nah, ini dia penampakan sebuah Pofung atau sebuah AUKOS Pofung A5 Max ya, seperti ini, atau UV5R ya, kita sebut aja UV5R lah ya, sama aja. Jadi untuk review kali ini singkat-singkat aja, karena ini semua menunya juga pasti akan sama dengan review-review saya sebelumnya ya. Sama saja, nggak ada yang berbeda, jadi semuanya sama. Sebentar, ini oh ya, itu ada tulis L low itu ya. Oke, jadi untuk menu-menunya juga sama dengan UV 5R ya, sama semua, itu nggak ada yang beda ya, persis sama persis. Jadi cara nyimpannya, cara ininya juga sama. Oke, nanti Anda bisa nonton, kalau cara-cara nyimpannya itu nanti bisa nonton di video-video saya itu, hati-hati Cina, itu cara nyimpannya sama aja ya. Jadi sangat mudah sekali, tapi bisa aja saya langsung praktekkan kepada Anda di sini bagaimana cara nyimpan sebuah memori dari UV 5R yang secara gampang ya. Tapi sebelumnya saya akan perlihatkan kepada Anda di sini tombol moni, tombol call ini sini berfungsi sebagai FM juga ya. Kalau kita pencet dia akan masuk ke FM ya. Kita akan coba FM-nya. Nah, ini kita coba ya. Sabar, ini mungkin karena ada frekuensinya, ada sinyalnya, jadi dia tidak mau. Oke, kita coba. Nah, ini ya, untuk suaranya lumayan gitu, untuk sebuah Pofung lumayan lah ya. Kemudian di sini ada lampu, ini moni juga bersih sebagai lampu ya. Tuh, lampunya juga cukup terang. Ini ada, yang enaknya kalau UV5R itu beda dengan UV82 ya. Kalau ini dia ada VFO, ada memori, jadi enak. Itu kita masuk memori, kita masuk VFO. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa pilih band, UHF, VHF. Ya, ini bisa AB atas bawah seperti itu ya, sangat mudah sekali. Kemudian kita untuk memprogramnya di sini ya, di sini ada jack mic sama jack speaker atau headphone, sama aja. Ini volume on off sama volume ya. Ya, seperti itu, tidak ada lagi yang lain. Nah, saya akan mencontohkan langsung aja repeater ya. Kalau repeater sudah bisa, kan yang lain nanti bisa, atau crossband aja. Nah, ini saya langsung bikinkan Anda crossband ya. Jadi bisa saja nanti caranya sama, crossband dengan Anda membuat sebuah repeater juga sama ya, supaya Anda bisa ingat, bisa menyimpannya dengan gampang. Oke, sekarang saya langsung buktikan kepada Anda. Misalnya saya akan membuat sebuah memori dari satelit IO86 seperti ini. Kita akan coba untuk RX-nya dulu. Kita simpan RX-nya dulu. Ini kita buat seperti ini. Nah, ini kita simpan RX-nya dulu. Kita coba apakah transmitnya pakai tune. Kita masukin tune-nya. Kita cari di sini TCSS-nya. Kita cari, sesuaikan dengan VR-nya atau repeater-nya ya. Kita cari mana ya. Nah, ini masih receive. Nah, ini transmit. Oke, kita pencet menu. Kita rubah ke
Sabar, ini mungkin ya. Kita rubah. Oh, salah teman-teman ya, salah. Ini TDCS, sorry. Makanya kok kelewatan. Sebentar. Kita, nah ini yang benar. Oke, nih. Ya, kita coba pasang tune-nya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau repeater itu biasa transmit tune, jangan Anda tulis receive tune. Ketika Anda tulis receive tune, semua station yang masuk ke radio ini tidak akan terdengar karena Anda sudah memasang tune di receive Anda. Jadi yang masuk harus pakai tune gitu. Kalau nggak pakai tune nggak bisa terdengar. Jadi ingat ya seperti itu. Nah, setelah kita masang receive-nya, kita simpan, kita cari menu, kemudian cari ya memory channel. Memory channel itu menyimpan simpanan yang pertama adalah RX-nya. Kita akan coba kasih bunyi gini ya. Ini saya kasih kencang supaya kedengaran. Kita simpan ke memori kosong aja. Nah, ini kosong ya. Nah, receive memory. Jadi ini sudah tersimpan di sini. Oke. Sekarang saya keluar lagi. Exit. Nah, saya akan menulis frekuensi transmitnya. 1458880. Oke, sudah. Ketika sudah, kita coba cek lagi tune-nya apakah masih ada tune-nya yang tadi kita buat. Apakah masih ada tune-nya? Nah, tune masih ada. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita simpan yang kedua. Jadi ingat teman-teman, simpanan yang pertama adalah receive. Simpanan yang kedua adalah transmit. Di memori yang sama. Kita nyimpan di memori yang sama. Oke, kita pindah ke menu. Kita nggak usah pindah kemana-mana, tetap di channel 00. Kita langsung menu lagi. Nah, dia sebutkan transmitting memory. Oke. Jadi teman-teman sudah mempunyai sebuah frekuensi crossband ya. Kita lihat ya, sekarang saya masuk ke memori, ini dia, kita pencet. Nah, channel mode ini adalah yang kita simpan tadi di sini. Sekarang kita coba transmit. Dia akan pindah ke 1458880, kita lihat ya. Nah, di situ ada tune nih, city tune. CTSS ya, kelihatan ya. Jadi langsung seperti itu. Sangat mudah sekali bukan? Sebuah HT Cina itu sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ya. Mungkin kalau kemarin saya review DL 9000 Anda pusing kepala, tapi ketika Anda memakai UV5R luar biasa mudahnya minta ampun untuk memori sebuah repeater atau sebuah frekuensi crossband. Nah, saya akan coba ini kalau tadi kan repeater ya, crossband ya. Sekarang saya akan bikin yang duplex saja biasa. Mari kita coba. Sekarang saya ambil repeater yang ada di sini. Seperti ini. Ini adalah frekuensi receive. Kita simpan. Kita turun. Karena memori kosong sudah kepake, kita pindah ke memori 1. Ya, 1. Oke, kita simpan. Nah, ternyata di situ sudah ada memori sebelumnya. Kita simpan lagi supaya hilang ya. Kita hilangkan dulu karena ternyata di memori itu sudah ada isinya. Kita del dulu channel 00 ya, kita del. Nah, kita del. Sekarang kita pindah lagi. Kita masuk ke channel 01. Nah, tandanya ketika channelnya belum terisi, dia nggak ada tulisan CH-nya. Dia hanya 001 ya. Ingat ya, sebelum memorinya terisi dia akan tulis 01. Kita simpan. Dia langsung bilang receive memory. Oke. Kita keluar. Ini kan receive memory. Sekarang transmit memory. Kita masukin. Jadi kita nggak usah pusing-pusing memikirkan duplex min plusnya, nggak usah pusing-pusing memikirkan duplex min plusnya. Yang penting kita tahu receive, transmit, sama tune-nya, itu aja.
Sekarang kita masukin lagi. Ingat, tadi memori berapa? Menu lagi. Memori 1 ya, kita pilih. 1 ya. Kita simpan. Dia udah menyebutkan lagi, transmitting memory. Jadi tadi receive memory sudah, sekarang transmitting memory. Mari kita lihat sama-sama hasilnya. Kita keluar. Oke, saya masuk ke memori. Nah, ini memori 1, ini memori kosong. Ini memori kosong tadi ya, ini memori 1. Di sini sudah tertulis plus min. Nah, ini frekuensi duplex. Saya coba transmit, Anda lihat ya. Nah, masuk ke repeater. Sangat mudah sekali bukan, teman-teman ya. Jadi untuk UV5R ini sangat simple dan sangat mudah sekali. Tapi memang untuk sebuah UV5R atau sebuah Baofeng yang lain-lainnya, selain UVB5 dan UVB6, itu tidak bisa kita nulis nama ya. Tidak bisa kita tulis nama. Tapi paling tidak kita menyimpan memorinya sangat mudah sekali. Jadi Anda tadi bisa lihat kita nyimpan untuk repeater, kita nyimpan untuk crossband, hanya beberapa menit saja, nggak sampai 2 menit sudah selesai. Oke? Oke, sekarang kita akan coba tes untuk modulasi dari sebuah UV5R dari Baofeng atau AUKOS ini. Segera mengetes untuk modulasi dari AUKOS Baofeng UV5R. Kita coba. Oke, 1, 2, 3. Di sini kita menggunakan AUKOS Baofeng UV5R. Ini saya menggunakan Rotoviz RT23, Ini saya menggunakan Baofeng UV5R. Oke, ternyata sebuah Baofeng UV5R yang mungkin saat ini chipnya sudah ada perubahan firmware-nya, suaranya tambah kenceng ya. Jadi suaranya tambah kenceng untuk modulasi pancaran dari mikrofonnya. Jadi saya juga agak terkejut ketika saya mancar tadi, suaranya bagus ya, kenceng untuk sebuah Baofeng atau AUKOS UV5R. Mungkin ini firmware-nya sudah dirubah sehingga modulasinya lebih baik. Nah, kita akan coba untuk antena dari sebuah UV5R Baofeng ini. Segera mengetes untuk antena dari UV5R Baofeng ini. Kita tes. Seperti biasa kita akan coba di frekuensi yang teman-teman biasanya pingin. Biasanya 139 MHz sampai 174. Kita akan lihat dia bekerja di mana. Oh sorry, masih salah di stopnya. Stopnya di 174 MHz. Oke, kita akan lihat. Nah, SWR-nya masih terlalu tinggi ya. SWR-nya masih terlalu tinggi untuk sebuah antena dari Baofeng ini. Ya, kita lihat di UHF dia agak tinggi ya. Oke, di 145 dia 12, ya. Jadi mungkin Anda bisa ganti dengan rekomendasi saya sih kita pakai RH77B aja ya. Atau kalau Anda memang hanya bekerja di VHF, Anda bisa pakai RH519. Oke, saya akan coba untuk frekuensi UHF-nya. Kita akan coba di 400 MHz sampai 470 MHz. Ya, ini di frekuensi UHF-nya. Nah, kalau frekuensi UHF-nya masih ada yang tapi masih terlalu tinggi juga saya lihat sini. Masih terlalu tinggi juga ya, seperti itu. Oke, mungkin Anda bisa ganti aja antenanya menggunakan RH77B ya, seperti yang biasa saya sarankan buat teman-teman semua. Ini untuk menghemat atau supaya radionya awet ya, supaya radionya awet. Ini biasanya naik turun ya, ini matnya di bawah lagi. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan
coba untuk power dari sebuah radio UV5R AUKOS POFUNG ini. Setelah tadi kita cek untuk ngecek powernya, kita tes dulu di frekuensi VHF-nya. Kita coba. Ya di low-nya sebentar. Ya, low-nya itu 2,5 watt ya. Cukup besar low-nya 2,5 watt. Oke. Kita coba high-nya ya. Karena ini dia sebutkan tadi itu 8 watt, kita coba lihat. Ya. Oke, ini saya sudah mancar high, kita lihat. Ya. 6 watt 6 watt ya, jadi itu dia keluar 6 watt. Sekali lagi saya kasih lurus layarnya ya, 6 watt setengah ya, 6 watt setengah jadi lumayan, 6 watt setengah. Sebuah AUKOS POFUNG UV5R ini keluarnya 6 watt setengah ya, seperti itu. Sekarang kita coba UHF nya. Langsung aja UHF-nya 43500 ya. Saya coba low dulu ya. Kita coba low power. Coba low power. Sorry. Oke, kita coba low-nya di UHF berapa? Low-nya kecil banget ya. Low-nya 900 mW. Low-nya 900 mW. Kalau tadi di VHF itu low-nya 2,5 watt, ini 900 mW. Kita coba high-nya untuk di UHF ya. Kita coba high-nya. Oh, ternyata ada middle-nya. Sorry teman-teman ya, ada middle-nya juga. Tapi ternyata middle itu kalau tadi aja low saja udah 2,5 watt, kan middle-nya kayaknya tidak terlalu pengaruh ya. Sudah make high low aja ya, kita coba ya. Sorry, goyang. Ya, kita coba. Nah, ini ya 5 watt. Jadi high-nya dari sebuah UHF dari AUKOS POFUNG ini 5 watt di UHF, lumayan ya. Cukup besar, sebuah UHF-nya besar. Kita coba middle-nya ya. Ternyata ada middle-nya tadi itu. Kita coba middle-nya. Berapa kalau middle-nya? Middle-nya 3 watt. Ya, middle-nya 3 watt. Sekarang saya mau coba middle dari sebuah VHF-nya tadi berapa ya? Karena middle-nya tadi kita nggak cek ya. Kita coba. Middle-nya 5 watt. Jadi di VHF itu low-nya 2,5 watt, middle-nya 5 watt, high-nya 6,5 watt. Jadi antara middle sama high-nya itu beda tipis. 5 watt naik ke 6,5 watt. Kalau di UHF-nya lumayan, tadi low-nya 900 mili atau hampir 1 watt ya, itu low-nya. Kemudian middle-nya tadi bisa sampai 3 watt, kemudian high-nya bisa di 5 watt. Jadi cukup signifikan kalau yang di UHF. Oke, itu dari sebuah POFUNG atau AUKOS POFUNG UV5R ya. Kita sekarang coba untuk komunikasi ya, mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa kita dengar. Coba komunikasi bersama teman saya Yankee Charlie Whiskey Zulu Quebec yang ada di utara agak ke timur, kurang lebih 3-4 kilo. Kita coba. Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Idat. Ya monitor yang dicari itu yang kita suruh yang dicari itu Whiskey Zulu Quebec 59 ganti. Oke, GSL Pak Idat 59. Ini lagi nyoba produk AUKOS POFUNG UV5R nih. Tapi saya bisa ngerisip ya, berarti nggak budak ya. Pakai antena luar gitu Pak Idat. Ini diterima berapa Pak Idat dengan low power ganti? Wah lumayan deh. Merah hidup satu. Merah hidup satu. Gitu masih diganti. Oke, GSL. Coba tambah middle ya, coba rubah middle ya. Menu. Power. Confirm. Ya, ini sudah middle Pak Idat, bagaimana diterima ganti?
Wah, mentok di sini, merah hidup semua. Sebaliknya gimana? Anda monitor saya, yang Charlie itu yang dan Sulu, yang Charlie itu Whiskey Sulu kui baik ganti. Tak tompo mentok dari tadi. Tak terima mentok dari tadi Pak Hidayat ganti. Aneh kok. Saya pakai rig ini ya. Kalau pakai rig itu Menu. di buatnya itu hampir mirip dengan saya pakai HT. Power. Tapi nganggo HT kok jadi ya. Confirm. Bagaimana itu, Ganti? Ya kemungkinan karena arusnya Pak Hidayat. Kalau rig kan arusnya besar toh. Jadi dia stabil gitu Pak Hidayat ganti. Oh ya sudah kalau gitu. Ini Anda lagi Bobi? Review apa betul Ganti? Betul lagi review. Nah sekalian saya tanya modulasinya gimana ini Pak Hidayat? Kenceng apa enggak ini yang ini ganti? Kencang. Tapi enak ini Anda nggak terlalu. Kalau Anda kan biasanya meternya tuh tinggi banget dong. Ini kenceng, tapi ini slowly. Ini treble-nya nggak runcing gitu. Begitu Ganti. Oh ya GSL Pak Hidayat. Ya udah. Berarti enak ya didengerin gitu. Jadi ini pakai UV5R yang baru dari merek Aukos Pofung gitu. Ya mirip-mirip punya Pak Hidayat, tapi ini yang mungkin softwarenya udah dirubah kali ya. Jadi agak sedikit lumayan gitu suaranya ganti. Betul, ini suaranya enak ini. Dibanding yang itu tahu ya, kalau yang biasa itu kan buanter itu betul ya. Sakit tuh di telinga. Tapi kali ini enggak. Ya warna pusing dia. Yang dapat hadiah kui po Ganti. Ya yang dapat hadiah itu Pak Hidayat, yang dapat hadiah itu. Jadi sama dengan ini, tapi ini UV5R Aukos ganti. Oh gitu. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya, review saya sampai selesai mengenai review dari Aukos Pofung UV5R atau A5 Max ya dari Aukos. Dan ternyata saya juga terkejut ya, radionya nggak budek ya. Maksudnya itu saya bisa mendengarkan teman-teman semua tadi berkeso juga bisa dengar gitu ya. Artinya saya juga pakai antena luar itu nggak ada masalah gitu ya. Sehingga mungkin ini antenanya juga nggak usah tinggi-tinggi ya buat teman-teman kalau Anda mau menggunakan UV5R atau Pofung ini nggak usah terlalu tinggi antenanya. Ya cukup satu pipa 6 meter udah cukup lah ya. Itu maksimal, nggak usah ditinggiin lagi. Semakin tinggi semakin banyak splet radionya jadi budek ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan radionya budek karena terlalu banyak splet. Dia terlalu peka radio ini sehingga dia ngekat budek gitu ya. Jadi tidak usah terlalu tinggi kalau untuk sebuah UV5R atau A5 Max dari Aukos ini. Dan yang bikin saya terkejut lagi audionya cukup lumayan ya. Audionya cukup lumayan, repot dari teman-teman juga bagus. Dan saya juga tadi mencoba sendiri bagus ya dibandingkan dengan Ratavis tadi. Saya lebih senang ini audionya dari Aukos Pofung A5 Max ini ya. Dan memang spesifikasinya tadi adalah 8 watt yang keluar 6,5 watt itu sudah biasa, nggak ada masalah. Bagi saya ya seperti itu memang adanya. Jadi kalau yang 8 watt itu pasti di bawahnya. Kalau yang 10 watt kadang-kadang nggak sampai 10 watt tapi ya mendekati antara 8, 7 itu pasti ya. Itu aja saya dari review dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton dan mudah-mudahan review tadi juga bisa memberikan suatu informasi bagi Anda yang mau nyeting radio Cina. Sangat mudah sekali ya. Sekali lagi sangat mudah sekali untuk bikin radio, frekuensi repeater, frekuensi crossband. Sebuah UV5R itu sangat mudah sekali. Jadi radionya murah, bukan tentu murahan, tapi radionya murah tapi sangat efektif dan efisien untuk digunakan. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya. Yang Charlie itu ingin dari Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.